Baik Bapak Ibu sekalian, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Bapak Hairul Umalika SPD MPD. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau. Yang pertama, riwayat pendidikan 2010 sampai 2014, kuliah di Universitas Negeri Makassar, mengambil program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian pada tahun 2015 dan 2017 mengambil kembali program S2, yakni program studi administrasi pendidikan kehususan pendidikan dasar pasca sarjana Universitas Negeri Makassar. Adapun pengalaman belajar dari beliau, yang pertama sebagai dosen Institut Agama Islam di Palopo pada tahun 2014 dan 2019, dan yang kedua dosen Universitas Muhammadiyah Palopo pada tahun 2017 dan 2019, dan menjadi dosen di Universitas Madako Toli pada tahun 2020 sampai sekarang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk membawakan materi. Pada Bapak waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, tak lupa kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, sehingga alhamdulillah di pagi menjelang siang ini Allah masih senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani untuk hadir mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Sivitas Universitas Madako Toli yang dalam hal ini dirintis oleh program studi PGSD Universitas Madako Toli. Salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali kegiatan pelatihan pada hari ini, saya diamanahi oleh Sivitas Universitas Madako untuk membawakan materi, dan di mana materi ini yang akan mengantar nantinya Bapak Ibu di dalam melaksanakan kegiatan pelatihan pemanfaatan salah satu software atau aplikasi yang dapat digunakan di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, kalau berbicara tentang realitas sekarang ini, di mana setiap pendidik, apakah itu guru maupun dosen, itu diminta untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan yang ada sekarang. Saya teringat tadi ucapan dari pembina sekolah ini yang mengatakan bahwa di era sekarang anak-anak itu otaknya sudah canggih-canggih. Saking canggihnya, dia sudah berani menjelajahi dunia internetisasi yang berbasis digital. Mereka sudah menjelajahi itu walaupun tanpa diarahkan oleh gurunya. Melihat kenyataan seperti itu, maka tentu kita sebagai seorang guru maupun seorang pendidik harus peka juga terhadap perkembangan itu, ya, karena memang sekarang akses informasi itu sangat terbuka luas, siapapun bisa, dan yang paling cepat beradaptasi adalah orang yang senantiasa memberanikan diri untuk menjelajahi dunia internetisasi yang berbasis digital dan juga berbasis teknologi. Nah, di era sekarang kita sebut sebagai era industri, atau dalam bahasa asingnya itu dikenal dengan era industri disrupsi teknologi 4.0.
4.0 itu ya tulisannya 4.0. Sekarang kita sudah berada di era itu disrupsi teknologi 4.0. Segala aspek kehidupan kita itu semuanya dipengaruhi hal-hal yang berbasis teknologi. Dalam hal dunia perkantoran juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan teknologi. Lebih-lebih kita yang berprofesi guru maupun dosen, mau tidak mau, kata Pak Wadek kami tadi, wakil dekan kami tadi mengatakan bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan teknologi tersebut. Alhamdulillah pada hari ini berkat fasilitator dari rekan-rekan dosen di program studi PGSD yang dengan begitu ikhlas hadir di sekolah ini, walaupun kalau kita berpikiran jarak itu tidak ada masalah. Yang penting bagi kami ilmu itu tersampaikan. Dan kami tentunya memang akan senantiasa membuka diri kepada Bapak Ibu yang ingin mempelajari apa-apa sih model-model pembelajaran di masa sekarang, di era disrupsi teknologi ini. Apakah masih menggunakan model-model cara lama, ataukah menggunakan masih terkungkung dengan paradigma pendidikan masa lalu yang bersifat tradisional? Tentunya sudah tidak lagi. Nah, memang kalau kita berbicara tentang kondisi sekarang, hampir setiap daerah itu berbeda kondisinya. Contoh terdekat misalnya antara desa dengan perkotaan, itu sangat jauh sekali perbedaannya. Mungkin kalau orang di kota itu enak saja mengajar berbasis teknologi, ya, karena didukung oleh berbagai sarana-sarana yang mutakhir, yang bersifat masa kekinian. Tentu berbeda kalau kita yang berada di daerah-daerah pedesaan. Tetapi yang namanya pendidikan, model-model pendidikan itu tidak memandang apakah kita ada di kota atau di desa, ya, karena yang namanya pikiran kita ini itu selalu ingin mencari hal-hal yang baru. Berkat dorongan yang ada di pikiran kita ini yang merasa kita untuk mencari hal-hal yang baru. Kira-kira kalau saya mengajar dengan cara yang tradisional, klasikal, apakah peserta didik saya itu masih betah? Padahal kalau kita melihat peserta didik kita itu hampir dalam hari-harinya bersentuhan dengan namanya smartphone. Bangun tidur, langsung yang dicari adalah bukan orang tuanya, yang dicari adalah smartphone-nya. Ini karena efek dari pengaruh era disrupsi teknologi 4.0, yang segala hal itu harus terkoneksi dengan internet. Nah, itu yang awal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang mungkin di ingatan kita, ya, yang saya tampilkan di slide ini. Kalau pendidikan dulunya itu, dan mungkin sampai sekarang masih diberlakukan paradigma pendidikan seperti ini, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana ada tugas utamanya itu ada 6: mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Mungkin sampai sekarang ke-6 tugas ini masih kita terapkan, tetapi yang berbeda adalah bagaimana mendesain semua ini agar sesuai dengan kebutuhan saat sekarang di era disrupsi teknologi 4.0. Misalnya kita ingin mengajar, apakah mengajar itu selamanya di kelas? Kalau dulu mungkin iya, tapi sekarang mengajar itu tidak mesti di kelas. Orang sekarang itu sudah bisa mengajar dimanapun, kapanpun, ya. Dan dimanapun itu bisa menjadi kelas. Di dalam kamar kita saja itu bisa belajar.
belajar dalam artian ada guru, ada siswa. Cuma yang mengantarai adalah ada teknologi yang bersifat mutakhir yang kita gunakan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi, oleh karena itu, agar kita bisa mendesain pola mengajar kita sebagai seorang guru dengan merujuk pada 6 tugas utama ini, maka seorang guru itu di era disrupsi teknologi ini dituntut untuk mampu berkolaborasi dengan baik. Salah satu contoh kolaborasi yang terjadi hari ini, mungkin kami dari Universitas Madako, ibu dari madrasah ini, dengan hadirnya kami dari Universitas Madako dan hadirnya Bapak Ibu di ruangan ini, itu menunjukkan ada upaya kolaborasi. Dengan kolaborasi ini nanti yang akan mengantarkan kita akan semakin menambah wawasan kita karena ada transfer pengetahuan di dalamnya, ada transfer informasi di dalamnya. Makanya sangat dituntut untuk kita itu menguatkan kolaborasi. Walaupun kita sebenarnya tidak mengenal siapa yang kita temani berkolaborasi, walaupun tidak, ya, tapi yang namanya itu akses informasi terjadi secara masif, cepat sekali, ya. Nah, kemudian berikutnya, apalagi yang akan kita lakukan, ya, agar bisa beradaptasi, berjalan seiring dengan kondisi sekarang. Maka mau tidak mau guru itu harus mampu menguatkan kemampuan adaptasinya. Seorang guru itu adalah seorang adaptor, ya. Orang yang mampu mengondisikan diri sesuai kondisi yang terjadi. Contoh, ya, misalnya kita guru sekarang itu sangat terbantukan sekali, ya, sangat terbantukan. Mengapa saya mengatakan sangat terbantukan? Guru bisa saja menambah wawasannya lewat dunia maya, misalnya belajar dari YouTube, ya. Walaupun kita mungkin bukan orang lulusan teknologi pendidikan, tetapi karena masifnya informasi, kita bisa beradaptasi dengan itu. Itu hanya saja kalau misalnya kita ini tidak ada niatan untuk berubah dalam artian ingin menjadi pribadi yang semakin maju, ya. Selanjutnya apa? Sekarang ini guru juga dituntut untuk mampu menjadi kreator. Guru itu harus kreatif. Kalau tidak, pasti siswa kita mengatakan, begitu-begitu terus caranya guru kita mengajar. Bosan kita. Ada nggak yang bisa dilihat di kelas itu? Kalau kita berbicara karakter peserta didik itu sangat unik. Setiap peserta didik itu berbeda. Berbeda ke apanya? Kebutuhan belajarnya. Ada peserta didik itu senang belajar kalau dia diperlihatkan sesuatu, tayangan-tayangan seperti ini. Ada peserta didik memang dia senang walaupun dia tidak melihat, tapi yang penting dia sering diperdengarkan. Itu karena uniknya. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana kita bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar peserta didik itu? Maka guru harus mampu menjadi pribadi yang kreatif. Ciptakan iklim pembelajaran yang membuat anak itu senang belajar, bukan justru anak takut atau tidak mau belajar. Ini jadi soal. Nah, yang selanjutnya adalah guru itu harus inovatif. Seorang guru itu harus inovator. Ya, inovatornya guru itu dilihat dari, meskipun misalnya kita di sekolah ini keterbatasan teknologi, ya, tapi karena kita dikuatkan dengan jiwa inovasi, maka apapun bisa menjadi sarana pembelajaran yang menarik bagi peserta didik karena inovatifnya itu. Nah, saya percepat saja Bapak Ibu, ya, karena dari pemateri hanya berikan waktu 20 menit. Di samping juga karena hari ini saya juga ada jadwal di luar, makanya setelah pemateri ini saya akan langsung pergi karena ada tanggung jawab di tempat lain. Ya, makanya kemarin saya diamanahkan sebagai pemateri kedua, tapi saya minta materi pertama saja. Nah, lanjut Bapak Ibu. Oleh karena kita berada di era industri 4.0 yang berbasis internetisasi, digital, teknologi, maka tentu ada berbagai macam tantangan-tantangan yang terasa.
sangat terasa tantangan-tantangan itu. Yang pertama, coba kita perhatikan, begitu cepatnya terjadi perubahan, dan perubahannya itu bersifat anomali. Anomali itu tidak normal. Hari ini iPhone, kemarin itu hanya iPhone 6. Sekarang sudah muncul, tiba-tiba muncul iPhone 12. Saya pernah mengatakan kepada mahasiswa saya, kebetulan saya mengajar metodologi penelitian, saya bilang ke mereka, 1 detik saja kalian tidak belajar, tidak membaca, maka kalian akan tertinggal oleh bangsa-bangsa yang ada di luar sana. Karena di sana itu mereka secara cepat menghasilkan teknologi-teknologi kekinian, sementara kita di sini hanya sekedar sebagai penonton saja, penikmat, konsumen. Justru yang kita mau pikirkan adalah bagaimana jangan terkumpul sebagai konsumeristik. Tidak apa-apa kita menjadi konsumeristik, tetapi kita harus kreatif atau inovatif. Nah, yang selanjutnya adalah melonjaknya tantangan baru. Ini seperti sudah terjadi. Kita dengan adanya pelatihan ini sesungguhnya yang mendorong karena ada tantangan itu. Tantangan itu yang membuat kita mampu, mau tidak mau harus beradaptasi dengan teknologi pembelajaran yang kekinian, bukan pembelajaran masa lalu. Selanjutnya, di era ini juga kita diperhadapkan dengan kompleksitasnya masalah yang seakan-akan belum terdefinisi secara pasti. Kita tidak bisa menerka-nerka. COVID saja yang baru-baru terjadi, kita tidak tahu kenapa tiba-tiba terjadi COVID. Dan efek dari COVID itu mempengaruhi segala sektor kehidupan, bukan cuma di Indonesia, tetapi di seluruh belahan dunia. Ya, jaga jarak, social distancing, bahkan tidak dilanjutkan pembelajaran tatap muka kala itu. Tapi syukur alhamdulillah di Toli-Toli ini sudah memasuki level 3, sehingga bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, ini yang mencerminkan era disrupsi teknologi sekarang, kan memunculkan berbagai macam masalah yang susah kita tafsirkan secara pasti. Nah, selanjutnya masih di era ini terintegrasi dengan bidang-bidang kehidupan sistem teknologi yang tadi saya sampaikan. Ya, di berbagai sektor, tak terkecuali di sektor pendidikan, itu harus dituntut untuk mampu beradaptasi dengan teknologi sekarang. Nah, yang selanjutnya adalah dalam bidang pendidikan, siswa kita itu pemikirannya sudah beradaptasi dengan hal-hal yang bersifat komputerisasi dan internetisasi. Ini tidak bisa kita hindari. Siswa kita itu lebih cepat, walaupun kita guru di kelas tidak ada dimuat dalam kurikulum kita tentang anak-anak besok kita belajar tentang bagaimana membuat video dalam bentuk konten YouTube. Meskipun tidak ada di kurikulum kita, tetapi siswa sekarang itu sudah bisa membuat. Saya kemarin cari-cari informasi di YouTube, belajar otodidak, ternyata yang memberikan informasi berharga bagi saya itu anak SD kelas 4. Bayangkan, anak SD yang mengajari saya, padahal kalau dipikir dari profesi saya sudah mengajar mahasiswa. Itu karena mereka cepat beradaptasi dengan hal-hal yang bersifat komputerisasi dan internetisasi. Nah, coba kita renungkan, bagaimana kalau siswa kita ada seperti itu? Lantas kita tidak bisa beradaptasi. Oke lah, kata orang begini, suksesnya seorang guru itu ditentukan kalau siswanya lebih sukses daripada gurunya. Oke lah, kita sepakat dengan hal itu. Tetapi tentu ada perasaan-perasaan yang kurang enak kalau siswa kita lebih menggurui kita ketimbang gurunya sendiri, ya kan? Nah, oleh karena itu pertanyaan terbesarnya adalah, mampukah guru atau pendidik menghadapi realitas yang terjadi sekarang ini? Mampukah kita menghadapi hal itu? Nah, ini hanya sekedar perenungan saja yang nantinya mengantar kita nanti sekedar memotivasi kita mempelajari media-media teknologi yang akan nanti dipandu oleh bapak-bapak dosen, termasuk mahasiswa-mahasiswa kami di Universitas Manado.
Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan era disrupsi teknologi 4.0. Sekarang eranya adalah era literasi juga. Tetapi literasi yang dimaksudkan itu banyak ragamnya. Pertama, mungkin sudah tidak asing di pikiran kita literasi data. Kenapa literasi data itu sangat dituntut di era disrupsi teknologi sekarang? Ingat, sekarang itu kadang kita saja sebagai guru mudah langsung mempercayai informasi. Bagaimana dengan siswa kita? Kadang kita langsung terima informasi mentah-mentah tanpa kita analisis baik-baik. Itulah yang nantinya menghasilkan berita-berita hoax. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, Inja aku pasikum binabai fatabayanu. Apabila engkau mendapatkan informasi maka telitilah dulu. Dan tentunya Al-Quran juga itu masih relevan dengan konteks sekarang, literasi data. Kita dituntut untuk mampu menganalisis informasi-informasi itu secara matang agar tidak salah menerima kebenaran informasi itu, padahal informasi itu adalah informasi kebohongan, hoax. Nah, selanjutnya literasi berikutnya adalah literasi teknologi yang telah panjang lebar tadi saya sampaikan di awal, di mana guru itu tidak hanya dituntut untuk mampu beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang nanti diajarkan oleh Bapak Ibu dosen termasuk mahasiswa. Yang misalnya Bandicam ya, tidak hanya diminta kita untuk mampu mengoperasionalkannya, tetapi bagaimana kita dengan adanya teknologi itu kita bisa melakukan pengembangan lebih lanjut sehingga menghasilkan teknologi yang baru. Nah, yang paling inti juga adalah di era sekarang ini baik guru maupun peserta didik itu dituntut untuk mampu mengembangkan hoax, bukan hoax tapi hoax, high order thinking skill. Nah, apa itu hoax? Hoax itu salah satu indikatornya adalah kita dituntut untuk mampu berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir inovatif. Termasuk juga yang paling penting adalah manajemen risiko yang harus dikuatkan. Maksud dari manajemen risiko itu bagaimana seorang guru itu bisa memprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa sekarang termasuk di masa depan. Harus kuat manajemen risikonya. Nah, selanjutnya. Nah, ini tadi hanya sekedar contoh bagaimana paradigma pembelajaran masa lalu yang bersifat tradisional ya, yang mungkin masih berlaku sampai sekarang. Pembelajaran itu mungkin terjadi di kelas, padahal sudah tidak mesti di kelas ya, dimanapun itu bisa menjadi kelas, termasuk di dalam kamar. Tetapi harus diantarai dengan penggunaan teknologi. Itu proses transformasi pembelajarannya. Nah, lanjut. Nah, ini salah satu riset. Riset itu hasil penelitian ya, yang diteliti oleh lembaga inovatif. Nah, dia memperlihatkan bahwa di sekarang ini, di masa sekarang ini, begitu banyak platform itu maksudnya aplikasi-aplikasi atau software-software yang digunakan guru di dalam membelajarkan siswa. Misalnya apakah itu WhatsApp, SMS mungkin sudah usangnya pakai WA sekarang. Tetapi kalau WA, kalau dipikir WA itu ya hanya aplikasi terpaksa kita gunakan, ya. Padahal kan banyak. Misalnya kita menggunakan, misalnya bagi ada laptopnya bisa menggunakan PowerPoint. Seperti PowerPoint yang saya tampilkan, kan PowerPoint itu tergantung dari kreativitas kita mendesain tampilannya supaya orang tertarik melihat bagaimana supaya tampilan background itu bergerak. Seperti tadi itu ada awan-awan. Ya, bagaimana misalnya kalau saya klik ini muncul video. Itu. Nah, apalagi nantinya diajarkan oleh mahasiswa kami itu, termasuk Bapak dosen, Pak Ketua Prodi, itu nanti akan mengajarkan bagaimana mengaplikasikan Bandicam itu supaya kita menjelaskan PowerPoint itu misalnya
kita juga muncul di layar. Tadi hanya sekedar saya tes saja, apakah juga saya bisa. Nah, tapi nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Ketua Prodi beserta pemateri yang satunya. Nah, ini kalau WA itu mungkin aplikasi terpaksa kita gunakan. Padahal kan banyak alternatif yang bisa kita manfaatkan di dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran itu. Nah, ini baru yang saya perlihatkan, ya, bahwa dengan kemajuan teknologi pembelajaran sekarang itu muncul istilah pembelajaran yang baru. Yang baru itu ya salah satunya adalah model pembelajaran blended learning. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, blended learning itu apa? Ataukah tidak usah jauh-jauh, ibu-ibu rumah tangga di dalam dapurnya itu sering temukan namanya blender. Blender itu fungsinya apa? Mencampur. Nah, pembelajaran sekarang juga itu bisa dicampur-campur. Campur-campur dalam hal apa maksudnya? Bisa dicampur dengan pembelajaran tatap muka dan dikombinasikan dengan pembelajaran tatap maya. Tatap muka dan tatap maya. Saya biasa bilang kalau ditegur sama istri itu, dia bilang terlalu fokus di laptop. Saya bilang saya selingkuh dulu dengan maya. Maksudnya saya belajar, ya kan? Belajar mendampingi peserta didik saya. Jadi sekarang itu pembelajaran harus dicampur, ya. Karena tuntutan kalau tiba-tiba terjadi COVID, mau tidak mau kita harus menggunakan pembelajaran yang bersifat sinkronos atau pembelajaran asinkronos. Ini ya. Sinkronos itu adalah pembelajaran yang dapat dilaksanakan pada waktu yang sama seperti ini, ya. Ataukah kita menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting, pernah dengar ya? Zoom. Termasuk menggunakan Google karena dalam waktu yang sama peserta didik kita ada, dosen atau gurunya juga ada. Itu terjadi di waktu yang sama. Kemudian ada juga asinkronos, tidak terjadi di waktu yang sama. Apa maksudnya? Maksudnya itu ketika guru memberikan tugas kepada siswanya di masa COVID kemarin, nah coba kerjakan tugas ini dan materinya silahkan pelajari di YouTube. Nah itu asinkronos, tidak terjadi pada waktu yang sama, ya. Jam 9 dikasih tugas, siswa bisa mengerjakan di jam berapa saja yang dia inginkan. Yang penting tugasnya masuk sesuai deadline waktu yang diberikan oleh gurunya. Nah, lanjut. Nah, ini hanya sekedar gambaran ketika kita beradaptasi dengan teknologi itu. Teknologi apa yang mesti dihadirkan dalam kegiatan pembelajaran? Nah, tentunya seorang guru harus mempelajari karakteristik siswanya. Siswa SD, SMP, SMA itu berbeda. Apalagi perguruan tinggi, kita harus mempelajari aplikasi apa yang tepat untuk diberikan kepada mereka. Nah, termasuk siapa sasarannya? Tentunya peserta didik dan juga guru yang mengajarkan. Dan bagaimana cara mengoperasikannya tergantung kreativitas kita atau jiwa inovatif kita masing-masing. Ya, sedikit lagi ya. Nah, jadi yang muncul pertanyaan kemudian adalah apa masalah yang dihadapi oleh kita sekarang ini. Nah, mungkin misalnya terbatas pemanfaatan teknologi, mungkin, ya, dan berbagai macam lainnya, termasuk masalah juga bagaimana saya bisa mengajar siswa saya supaya siswa saya itu senang belajar. Bukan cuma gurunya senang mengajar, siswanya juga senang belajar. Itu yang harus dipikirkan, itu termasuk bagian dari problem yang dihadapi oleh guru. Nah, lantas kalau kita sudah mengetahui problemnya, apa yang mesti kita lakukan? Nah, ini ya, hanya sekedar beberapa contoh saja. Misalnya, yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru adalah kita desain pembelajaran yang mampu membuat siswa belajar, apakah itu secara offline, online, atau blended tadi. Nah, kemudian bisa juga kita berikan instruksi belajar secara bertahap. Kemudian yang ketiga, mengembangkan atau menyusun bahan pelajaran apakah yang bersifat offline, online, atau blended tadi. Nah, ini juga menggabungkan berbagai metode pembelajaran. Nah, jadi jangan kita sebagai guru terkumpul dengan satu metode dan termasuk terkumpul dengan satu jenis teknologi. Harus kita pelajari semua teknologi itu. Saya pribadi bukan dosen teknologi pendidikan, tapi saya berusaha mencerami semua bentuk-bentuk teknologi yang diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang terakhir di sini
kita mengadakan diskusi. Ini bagian dari tadi kemampuan kolaborasi kita. Ya, apakah kolaborasi Bapak Ibu dengan Bapak Ibu lainnya, ataukah berkolaborasi lintas instansi seperti ini, Madrasah Ibtidaiyah, madrasah ini dengan Universitas Madako. Nah, mungkin ini sebagai penutup saja, ya, penutup untuk memperkenalkan bahwa di era disrupsi teknologi ini kaitannya dengan kegiatan pembelajaran di kelas, itu banyak alternatif media pembelajaran yang dapat kita terapkan bagi seorang guru atau pendidik, termasuk juga dosen. Nah, ini mungkin beberapa dari tampilan ini sudah tidak asing lagi dari Bapak Ibu, meskipun banyak yang asing sekali, ya. Nah, misalnya yang asing sekali itu misalnya menggunakan aplikasi Anchor, ya, Filmora, model. Tapi ya nanti akan dilatihkan oleh Bapak Ibu secara bertahap. Mungkin hari ini Bandicam, mungkin di hari berikutnya yang lain, ya, secara bertahap. Ya, jadi ilmu itu memang harus diperselami secara bertahap, tidak bisa sekaligus karena kapasitas memori kita itu terbatas dan waktu kita terbatas. Nah, mungkin itu saja karena dari tadi moderator kasih kode-kode, maka tujuan akhir kita adalah bagaimana semua siswa kita itu berhasil di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, berhasilnya siswa dalam kegiatan pembelajaran ditentukan menjadi indikator berhasilnya guru di dalam membina atau mendidik peserta didiknya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada pertanyaan, insyaallah kami bisa jawab, ya. Baik, moderator. Tadi pemaparan materi dari Bapak Hairul Umar kepada Bapak diucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita beralih ke materi kedua, yakni tentang penerapan pengembangan multimedia pembelajaran yang akan dibawakan oleh Bapak Jeffrey Utomo SPD MPD. Pada Bapak waktu dan tempat diserahkan. Siap. Sini.